Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar dua tipe grafik dan bagaimana cara menyajikannya. Setelah di pelajaran yang lalu kita belajar tentang histogram, ya, histogram, ogive dan polygon. Maka hari ini kita belajar stem and leaf plot dan box and whisker plot. Pertama kita belajar stem and leaf ya. Kalau istilah lokalnya, istilah Indonesianya kita biasa menyebutkan dia dengan diagram batang dan daun. Nah, kita ke contoh data dulu. Misalkan kita punya data yang terdiri dari 20 datum. Dan ini misalkan data nilai ujian mahasiswa gitu ya. Katakanlah skalanya 1 sampai 30. Jadi tertinggi itu 30. Bagaimana kita membuat diagram batang dan daunnya? Kita bisa lihat di sini. Jadi diagram batang dan daun itu seperti namanya, dia terdiri dari bagian stem atau batang dan leaf atau daun. Pada data ini, stemnya itu 3 gitu ya. Karena apa? Karena digit pertama data itu hanya terdiri dari 3 macam bilangan, yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan leaf-nya, ya, leaf setiap batang atau daun setiap batang itu bisa kita identifikasi dari data. Jadi misalkan kita ingin tahu daunnya 1, maka kita lihat di data. Daunnya 1 ini adalah 8, kemudian 9, kemudian berapa lagi? 8 lagi, 8, dan 7. Ya, 8, 9, 8, 8, 7. Maka kita bisa bilang bahwa batangnya si 1 adalah ada 5 daun, yaitu 8, 9, 8, 8, 7. Jika ada daun yang sama, maka kita tetap harus menuliskannya. Jadi tidak boleh dituliskan 1 kali saja. Jadi seperti ini 8 munculnya 3 kali, kita tetap tuliskan 3 kali. Dan seterusnya, kita identifikasi daun dari 2. Kita lihat di datanya ada berapa saja. Kita dapatkan seperti ini, ditulis saja. Kemudian 3 juga begitu. Ya. Secara teknis, diagram batang dan daun kita sudah jadi. Hanya ada versi lain yang mungkin seringkali lebih interpretatif, seringkali lebih nyaman untuk digunakan dan lebih bisa menerangkan data, yaitu dengan memperbanyak memperbanyak batangnya. Jadi tadi kan kita cuma punya 3 batang ya, 1, 2, dan 3. Ini yang tadi yang belum terurut, daunnya belum terurut, kemudian yang versi ini versi yang terurut. Ya, saya sudah urutkan. Kemudian ada versi lain dari diagram batang dan daun yang dilakukan dengan memperbanyak batangnya. Untuk apa memperbanyak batang? Tujuannya salah satunya adalah untuk mampu merepresentasikan data secara lebih rigid. Jadi kalau tadi hanya 1, 2, 3, ini tetap pada dasarnya hanya 1, 2, dan 3 bilangannya, tapi setiap batang dipecah menjadi 2 gitu. Ini setiap bilangan jadi ditulis 2 kali, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, apa yang membedakan? Nah, daunnya di sini dibedakan jadi jadi dipecah jadi 2 segmen gitu ya. Nah, bagi yang daunnya 0 sampai 4 maka dituliskan di batang yang pertama. Jadi misal ini 1, karena dia tidak punya daun yang 0 sampai 4 maka dia kosong. Dia cuma punya daun 7 sampai 9, 7, 8, 8, 8, 9. Sedangkan 2, ini daunnya 2 lumayan banyak. Ya, ada 0, 1, 2, 3, 4, 4, maka daun yang 0 sampai 4 ini dituliskan di batang 2 yang pertama. Sedangkan daun 2 yang lain dituliskan di batang 2 yang kedua.
Yang 3 juga begitu. Ini yang skalanya 0 sampai 4 kan 1 dan 2 nih. Nah, dituliskan di batang 3 yang pertama. Begitu juga dengan ini. 5 dituliskan di batang 3 yang kedua. Nah, diagram batang dan daun yang versi seperti ini relatif lebih banyak digunakan karena itu tadi seperti yang saya katakan bahwa dengan cara memperbanyak batang kita akan dapat lebih melihat data secara lebih rigid gitu ya daripada yang bentuk yang tadi gitu. Walaupun ini juga bisa dikatakan sudah selesai ya diagram batang dan daunnya. Baik, ini contoh ya beberapa contoh diagram batang dan daun yang ada di beberapa buku acuan. Jadi misalkan ada data daya tahan suatu mobil baterai. Jadi kalau biasanya anak-anak laki itu suka koleksi mobil remote ya. Nah, ini estimasi lamanya si baterai di mobil mainan itu bisa bertahan gitu. Ya. Nah, kemudian dibuatkan diagram batang dan daunnya sampailah seperti ini. Dapatlah ini. Jadi tapi dia ditambah sama frekuensi. Jadi misalkan ini batang satunya punya daun 6 dan 9. Karena ada 2 daun maka frekuensinya 2. Kemudian batang 2 punya 2, 5, 6, 6, 9. Berarti dia punya daunnya 5 dan seterusnya. Kita lihat di sini yang punya daun paling banyak adalah batang 3. Ya, 25. Nah, ini perlu dilihat di sini. Kalau tadi datanya kan bulat ya, 17, 18, 20, 21. Nah, kalau yang di contoh ini datanya desimal. Jadi ini 2,2, 4,1, 3,5. Nah, artinya apa? Diagram batang dan daun yang di sini itu bukan merepresentasikan puluhan dan satuan, melainkan mendefinisikan digit pertama dan digit desimalnya gitu ya. Jadi ini maksudnya 22 ini adalah 2,2 gitu maksudnya gitu ya. Jadi supaya kalian tidak bingung tapi pada prinsipnya sama. Nah, kemudian ini versi yang sudah di-extend, yang sudah diperbanyak batangnya. Jadi kalau dia pakai tanda ster ya, atau bintang supaya bisa membedakan. Jadi diperbanyak. 1, kemudian 2, dan seterusnya. Ya, jadi dia dipecah. Skala 0 sampai 4, skala 5 sampai 9. Nah, kenapa saya sandingkan si diagram batang dan daun ini dengan histogram yang kita pelajari kemarin? Karena saya ingin sampaikan bahwa kalau diagram batang dan daun untuk data yang sama ini ya, umur baterai. Jika diagram batang dan daun ini kita rotasikan ya, 90 derajat berlawanan arah jarum jam, misalkan coba Anda bayangkan kita rotasikan dia ini si daun ini 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka bentuknya akan kurang lebih sama dengan bentuknya histogram. Dengan data yang sama ya tentu. Itu. Jadi saya ingin menunjukkan kaitan antara diagram batang daun dan histogram. Jadi kurang lebih begitu. Nah, ini tidak perlu bingung, histogramnya sumbu tegaknya pakai relatif frekuensi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menghitung relatif frekuensi. Pada dasarnya sama. Ya. Kalau histogram yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya memakai frekuensi, kalau yang ini memakai relatif frekuensi, tapi tidak signifikan bedanya. Baik, saya kira demikian. Selanjutnya kita akan belajar box and whisker plot. Semoga bagian ini bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.